Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Pak, Apa kabar Siang, hari ini? Pak. luar Luar biasa. biasa. Biasa, Oke, Pak. mantap. Puji Tuhan. Bapak berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan mempelajari topik tentang manusia pribadi unik. Tentunya kita masing-masing memiliki keunikan berbeda-beda, baik dalam hal fisik maupun dalam hal karakter. Sebelum itu, Bapak akan absen dulu. Saya mau absen kalian supaya tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Paulina hadir? Hadir, Pak. Oke, berarti hadir semua ya. Terima kasih Paulina. Nah, Enggak, anak-anakku. Pak. Si Anton sama Greg nggak datang. Oh iya, berarti tadi sekretaris tidak menyampaikan ke Bapak ya. Nanti Bapak tanya lagi si sekretaris kita. Nah, Kakaknya lagi anak-anakku, menikah, Pak. ya. Nah, mari kita menyiapkan diri. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan berdoa. Sikap doa yang baik, anak-anakku semuanya. Lipat tangan, tutup mata. Marilah berdoa. Doa selesai. Amin. 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 Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu menemukan diri sebagai pribadi unik, baik sebagai laki-laki maupun perempuan, dengan segala kekuatan dan keterbatasannya, berakhlak mulia, berdasarkan kitab suci dan ajaran gereja. Adapun kriteria ketuntasan atau KKTP-nya, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan manusia pribadi unik. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan diri sebagai sikap menghargai terhadap sesamanya yang memiliki kelemahan atau keterbatasan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan makna kitab suci tentang manusia pribadi unik. Yang keempat, peserta didik mampu mengembangkan diri sesuai dengan kekuatan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan ajaran gereja, khususnya Katekismus Gereja Katolik, artikel 371, 372, dan 373. Nah, anak-anakku, silakan diperhatikan dulu kedua gambar yang ada di layar masing-masing. Apakah sudah diperhatikan? Sudah, Enggak, Pak. Pak. Ya, sekarang Bapak mau bertanya pada Agus. Agus, apa yang dapat kamu sampaikan melalui kedua gambar tersebut, Agus? Yang nomor 1, ganteng, berprestasi, normal, Pak. Secara fisik. Oh, Oke, bagus. Yang nomor dua? 2, ganteng, motivator, tapi secara fisik tidak lengkap, Pak. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Nah, pasti anak-anakku semua sudah melihat atau memperhatikan apa saja keunikan dari kedua gambar tersebut. Nah, selanjutnya Bapak akan bertanya kepada Tere. Halo Teresia, Iya, Pak. apakah kamu pribadi unik? Iya dong. Nah, kalau unik, kira-kira apa saja keunikan yang Tere miliki? Saya uniknya bisa menyanyi, terus bisa bercanda. Itu keunikan dari saya. Dan suka makan bakso. Mantap sekali. Terima kasih, Tere. Nah, selanjutnya Bapak akan bertanya kepada Paulina. Paulina, mengapa penting menyadari keunikan diri? Penting menyadari keunikan diri supaya selalu bersyukur, Pak. Oke, kira-kira bentuknya seperti apa itu, Tere, apa Paulina? Keunikan diri.
Bukan, Seperti maksud bersyukur tadi. bersyukur dengan kelebihan dan kekurangan saya gitu. Apa saja kelebihan atau kekurangan yang ada dalam diri Paulina? Boleh disebutkan? Kelebihan saya suka makan. Enggak, Bang. Uang Kelebihan saya sakunya Pak, uang sakunya lebih dia, Paulina. Oh, banyak pasti ya, dikasih bapaknya ya. Oke, lanjut. kekurangannya mudah marah, itu misalnya tidak teliti Oke, dalam mengerjakan tugas. Itu. oke. Terima kasih, Paulina. Nah, selanjutnya Bapak akan bertanya kepada Gregorius. Gregorius, halo. Siap. Apa keunikan yang ada pada gambar pertama dan kedua? Seperti yang sudah disampaikan oleh Agus tadi. Mana tahu ada yang berbeda. Silakan, Gregorius. Yang pertama itu ini adalah seorang atlet ya dan menunjukkan ada prestasinya nih seorang atlet badminton. Sedangkan yang kedua itu secara fisik dia mengalami fisik yang tidak lengkap, tapi dia juga berprestasi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan teman-teman untuk kita semua. Baik. Nah, dari apa yang telah kita sampaikan atau kita sharingkan, dapat kita ketahui bahwa masing-masing memiliki keunikan yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya Bapak akan mengajak anak-anak untuk menonton video yang satu ini. Mau nonton kan? Mau. Tahu Pak, Oh, Oke. Pak, biar nggak Ya, ngantuk. Sobas, Bapak akan putarkan videonya ya. Semoga bisa terbuka ini videonya ini. Ada kakinya itu Pak. Kayaknya data aplikasinya habis. nanti bagian ini dipotong aja Pak. Dilewati aja nggak apa-apa. Coba keluar aja Pak, lalu buka yang dari filenya aja Pak. Dijelaskan aja videonya, Pak. Iya, dijelaskan Videonya. aja Pak videonya. Anggap aja udah ditonton Pak. Anggap udah ditonton gitu. Jadi PR aja Pak, kami nonton di rumah. Boleh Pak, nanti screen share di itu aja, di grup aja, WA kelas aja Oke. Pak. Nanti kita Baik. nonton bersama. Oke, kita anggap sudah selesai menonton. Anakku, apakah tadi sudah menyaksikan videonya dengan baik? Sudah Sudah Pak. Pak, Udah bagus Pak. Pak. Bagus Oke. videonya Pak. Iya, terima kasih. Keren, keren. Nah, berikut saya akan bertanya ke Antonius. Antonius, silakan menjawab pertanyaan nomor 1. Iya Pak. Bagaimana perasaan kamu setelah menyaksikan tayangan video tadi? Saya sedih Pak lihat itu. Itu kan ada kakinya Pak. Kenapa? Karena nggak ada kakinya, apa ya, Antonius? Nggak ada kakinya. Kok bisa sukses ya? Iya, mantap ya. Oke, Iya Pak. mewakili perempuan. Tere, silakan. Masih nomor 1, Tere.
Sedih, Pak. Organ Sedih juga juga nggak ya. punya dua kaki, tidak seperti kita. Oke, Udah baik. nangis. Nomor 2, sebutkan kekurangan dan kelebihan dari Nick. Ini dijawab oleh Heri Bertus. Silakan Heri. Baik. Kekurangan dan kelebihan dari Nick, Pak. Kekurangan Nick itu dia tidak punya kaki, tidak punya tangan. Tapi kelebihan dimiliki Nick itu dia bisa berenang. Itu yang sungguh luar biasa, Pak. Saya saja tidak pandai berenang, Pak. Hanya Nick yang Oke, pandai berenang. Luar biasa, Pak. tidak usah kecil hati. Suatu saat pasti pandai berenang, ya Heri? Gaya batu tapi ya. Ya, Pak. Iya, betul. Gaya Nah, selain batu. itu, kira-kira apa kelebihan lain lagi yang dimiliki oleh Nick? Silakan, Paulina. Halo, Paulina. Kelebihannya Nick itu bisa dengan kekurangannya dia bisa memotivasi yang lain, itu kelebihannya. Kemudian terlihat dia tetap bersyukur dengan keadaannya. Kemudian kalau kekurangannya ya jelas dia ya kekurangan fisik. Itu aja sih Pak yang saya pahami. Oke, terima kasih Paulina. Nomor 3, siapa yang perlu kamu kembangkan dalam kehidupan diri? Pasti kita masing-masing mengalami keterbatasan, baik itu dalam fisik maupun dalam pengetahuan. Siapa yang bisa menjawab ini? Gregorius, bisa? Gerakan Halo, nggak ada, Gregorius. Pak. Gerakan nggak ada. Oh, mungkin lagi ada. Gregorius ke WC, Pak. Ke WC. Oh ya, berarti Sakit perutnya. sudah izin dari ketua kelas tadi Agus ya? tadi belum Agustinus. pernah jawab, Pak. Agustinus. Agus, Pak. Belum pernah jawab si Agus. Ya, silakan Agus. Nomor berapa, Pak? Nomor 3, Agus. Nomor 3, sikap apa yang perlu kamu kembangkan dalam menghadapi keterbatasan diri? Mungkin ini, Pak, kalau kita punya keterbatasan, ya sikap bersyukur dan tetap percaya diri, Pak. Oke, mantap sekali. Dengar itu, Heri Bertus. Tidak boleh berkecil hati, harus bersyukur dan tekun untuk mengembangkan diri. Pasti bisa. Seperti Siap. kata si Antonius tadi dalam videonya itu. Pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Dia mah Oke, ya, tepuk pura-pura, Pak. Berkecil Oke, hati. tepuk tangan teman-teman. Iya. Nah, berikut Bapak akan memberikan penegasan yang perlu kita bersama. Manusia adalah pribadi unik, tentu berbeda dengan yang lain. Setiap manusia harus menyadari keunikannya agar saling menghargai satu sama lain, baik dalam hal fisik, psikis, maupun bakat yang dimilikinya. Setiap orang memiliki kelebihan dan keterbatasan atau kekurangan. Tidak ada satupun manusia yang sempurna di dunia ini. Manusia hendaknya harus bersyukur atas keunikan diri yang diberikan Tuhan kepada dirinya. Tuhan menciptakan manusia secitra dengannya dan menjadikan manusia berkuasa atas buatan tangannya, serta memberkati mereka supaya beranak cucu. Nah, adapun kesimpulannya, sebelum sampai kesimpulan, Bapak akan memberikan tugas pribadi. Sorry, ada yang kelewatan ini. Tugas pribadi. Ini ada tugas untuk di rumah. Jadi anak-anakku nanti dikerjakan di buku latihan ya, bukan di kertas. Ya, apa Tere? Iya, Pak. Besok ya? Iya, besok. Kapan dikumpul, Pak? Ini di sini sudah jelas ya, Anton. Dikumpulkan besok Iya, pagi Pak. sebelum bel masuk sekolah. Nah, Iya, nomor Pak. 1, tuliskan ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan supaya kita saling mengenal. Yang kedua, gambarkan atau melukiskan salah satu simbol diri yang menggambarkan dirimu. Contoh, saya menggambarkan sebuah bunga. Apa makna dari bunga tersebut?
yang berkaitan dengan diri sendiri. Yang ketiga, tuliskan 2 makna dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai ayat 31. Yang terakhir, tuliskan makna dari Katekismus Gereja Katolik artikel 371, 372, dan 373. Itu lihatnya di mana Pak yang KKG Pak? Di buku paket ada itu, Tere. Bisa dilihat nanti ya. Nah, ada juga sumber lain, bisa dari juga atau di Katekismus Gereja Katolik. Gitu ya, Tere dan teman-teman. Iya Pak. Iya, Pak. Oke, tadi seharusnya anak-anakku, apakah ada yang menanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Tere, ada Iya Pak. pertanyaan? Nggak ada Pak. Nggak ada. Kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, Tere? Apa ya? Aku mempunyai pribadi yang unik bahwa kita tidak boleh sombong dengan kelebihan kita, dan kita juga harus mengakui kekurangan kita. Itu aja Pak. Oke, terima kasih Tere. Wakil laki-laki, tadi Gregorius izin, sekarang sudah hadir ya. Silakan Gregorius, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan Gregorius. Kesimpulannya bahwa kita semua itu adalah pribadi yang unik. Karena kita semua unik, maka kita yang pertama-tama harus mensyukuri keunikan kita masing-masing. Kemudian tidak menganggap orang lain itu Tenang untuk kita lanjutkan dengan kegiatan refleksi. Sikap dan pandangan apa yang muncul di pikiranmu ketika menyadari bahwa kamu berbeda dari yang lain? Apa komitmen yang bisa kamu buat untuk menghargai orang lain yang memiliki keterbatasan fisik? Bagaimana sikap kita untuk mengembangkan kelebihan yang kita miliki? Baik, sekarang kita akan berdoa bersama. Doa dipimpin oleh Antonius. Silakan Antonius. Siap, Pak. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Doa Putra dan Roh selesai. Kudus. Amin. Sudah, Oke, Pak. terima kasih Antonius. Iya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Baik, sebagai penutup mari kita bacakan ini bersama-sama ya. Yang sebelah kanan Bapak ini dibacakan bersama-sama. 1, 2, 3, mulai. Semakin kamu menyukai dirimu, sedikit kamu semakin seperti sedikit orang lain, kamu itulah seperti yang orang lain. membuat orang kamu lain. unik. Itulah yang membuat membuat kamu kamu unik. unik. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk dikomentari hasil dari yang saya sudah sampaikan. Terima kasih. Oke. Pak Heri ya? Pak, Bukan saya. Ibu Tere. Ke Kalau nggak salah. ke awal lagi. Ya ke awal Pak Heri lah. Oke, Ibu Tere. Ibu Tere, silakan. Oke, terima kasih Pak Loren. Melihat dari presentasi tadi cukup bagus ya, dan sudah sesuai dengan alur-alurnya. Ini menggunakan metode apa Pak? Bu, ini metodenya PBL ini. Jadi ada Oke, PBL sedikit ya. kesalahan Oke. tadi. Terima kasih, Bu. Iya. Dan itu sudah sesuai dengan dengan PBL-nya. Di situ ada juga masalah-masalah yang dimunculkan, dan bagi saya sih ini udah bagus. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Tere. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Selamat siang. Oke. Mantap, Pak.